jurus buat kita jadi kaya gitu ya. Cuman ada 2 sebenarnya. Jadi pertama adalah menambah penghasilan ya, which is ya itu butuh dari upgrade skill. Yang kedua adalah investasi di situ. Ya. Kalau menghemat apakah kita jadi kaya? Enggak. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini kita di segmen Talk with Expert bareng Mara Katarina dan juga expert kita ada Aulia Akbar, financial expert di Indonesia. Lo kayak boxing gitu sih. Ya Sobat Cuan, atau deh, gue kalau dulu deh. Lo nonton gak sih film Home Sweet Loan? Udah nonton belum sih? Belum nonton, tapi sudah baca-baca sinopsisnya. Gue penasaran karena ini sebetulnya sekarang ini menarik karena udah mulai banyak film-film yang punya sakut paut kepada personal keuangan finance. Ya, personal finance ya. Dan gue pun tertarik untuk bikin film itu, tapi gue gak tahu cara bikinnya gimana. Gitu. Masuk tuh barangnya. Tapi emang ini kemudian menjadi menarik karena ternyata banyak banget masyarakat Indonesia yang berada di posisi si cewek satu ini gitu ya. Jadi kalau misal Sobat Cuan udah nonton Home Sweet Loan, mungkin bisa lah ikutlah komen-komennya di kolom komentar. Karena kita berdua belum ada yang nonton, gue belum nonton juga. Tapi gue seneng banget lihat banyak banget konten-konten yang dibikin sama konten creator terkait mengenai si Kaluna ini, si anak bungsu dari 3 saudara sandwich generation. Dia itu punya gaji bulanan 6 juta, tahu-tahu punya tabungan 330 juta gitu loh. Akhirnya kemarin gue ngobrol sama anak-anak gitu, gak mungkin guys gitu. Maksudnya kayak kalau sesuatu yang maksudnya kayak gimana ya, dia hidup berapa juta ya per bulan ya, terus bisa nabungnya berapa juta ya. Terus ada juga konten turunan yang dibikin sama konten creator lain, Mas Akbar. Jadi dibikin, oh ya si Kaluna itu nabung 4 juta setiap bulan, dilakukan selama 7 tahun. Which is itu jadi 330 juta. Itu jadi it's gonna be make sense. Tapi kalau kemudian 2 juta per bulan untuk hidup dalam kualitas hidup layak kan, kita ngomongin financial planner tuh kan, makanya kita selalu bikin tuh kayak hidup lo udah layak belum nih setiap harinya, lo udah bisa proper belum makan lo gitu ya. Itu karena itu gimana supaya nanti lo bisa hidup lebih panjang kan. Nah gimana tuh kalau intinya akhirnya kita mencoba untuk coba deh kita lihat dari side sisinya Cuap-Cuap Cuan ya, tanpa mengkritisi atau mungkin melihat bahwa film ini masuk akal atau tidak. Tapi karena memang banyak orang-orang berada di sisi beban yang menanggung beban keluarga itu gitu. So what do you think? Kalau misalnya 4 juta nabung per bulan dengan gaji 6 juta kan berarti dia cuma punya spare 2 juta gitu ya. Lebih dari 50% penghasilannya dia itu ditabung gitu. Kayaknya kalau untuk 2024 agak-agak nggak mungkin ya di situ ya. Even beberapa tahun yang lalu tuh juga 2 juta mau sengirit apa kayak gitu kan. Transport aja udah berapa sekarang kan. Kadang-kadang kita naik kendaraan umum sambung sama ojek online, itu aja mungkin udah bisa sekitar 2,5 juta sendiri atau 2 juta pas sendiri di situ. Terus yang lain-lain apa kabar gitu kan di sana. Kalau dari sisi realnya nggak begitu dekat dengan realita ya. Maksudnya kayak it's gonna be it's not a make sense gitu hidup dengan 2 juta walaupun banyak kan konten-konten. Iya sebenarnya yang lebih kita seru bahas tuh adalah konten-konten yang turunannya gitu ya. Bisa kayak Kaluna bisa punya uang 330 juta karena dia nggak ngopi, karena dia nggak flexing atau dia nggak healing setiap saat gitu. Terus ada yang bilang dia nggak beli kosmetik. Katanya ada side hustle juga sih. Katanya ada yang bilang dia punya side hustle juga. Justru penempatan instrumennya tuh di mana gitu. Katanya sih begitu. Kalau di konten-konten turunannya ya. Cuma balik lagi sih kalau emang segitu ya memang. Kalau emang ada side hustle, make sense mungkin situ. Walaupun memang berapa lama juga waktu yang dia butuhkan untuk mengerjakan side hustle-nya itu. Apakah dia ada waktu sekarang, dia karyawan 9 to 5 bahkan lebih kadang-kadang kan, tapi dia masih masih ada side hustle lagi. Apa yang nggak capek bertahun-tahun kayak gitu? ya tapi possible sebetulnya possible tapi ya itu baik seberapa kuat kita untuk untuk ngejalanin semuanya di sana. Dan apakah itu bisa berjalan konsisten ya balik lagi tergantung orangnya. Kalau kita coba masukkan konsep yang dilakukan oleh di film tersebut kemudian dalam keadaan dan realita ya, misalnya kayak dengan gaji 6 juta lo nabung 4 juta dan hidup dengan 2 juta, menurut lo gimana as a financial plan? Kalau menurut gue nggak mungkin. Ya langsung aja ya nggak mungkin gitu. Kecuali
you guys bener-bener kerjanya full WFH dan nggak pernah kemana-mana, yes. Dan cuman dan ngasih orang tuanya itu mungkin 500.000, terus habis itu tagihan tagihan kebanyakan, karena kan 2 juta. Iya 2 juta, terus habis itu 500 lagi mungkin buat pulsa listrik kayak gitu, terus habis itu makannya berapa? Lo nggak makan? Nggak mungkin. Jadi gini, nggak dapat hitungannya. Jadi nggak dapat hitungannya, tapi mungkin kalau misalnya memang mau sesuffer itu mungkin bisa kali ya. Iya, cuman sesuffer kayak gitu makan mie instan tiap hari. Apa gunanya gitu? Ya makan mie instan tiap hari jebol sendiri dari perutnya yang ada kan. Nah, kita basicnya ini ngobrolin karena kita kan tahu ada UMR ya, sebetulnya upah minimum regional itu terhitung setiap daerah berbeda-beda. Di Jakarta 5,5 juta ya, 5, something. Itu dengan patokan apa sih? Patokan kualitas hidup layak satu orang. Jadi kualitas hidup layaknya itu dinilai seperti itu. Dan kita punya perhitungan 5-3-2 ya kan, 50-30-20% gitu. Bahwa sebenarnya yang bisa dilakukan dengan 6 juta ini, kalaupun misalnya nih kita mau mencapai kualitas hidup layak dan mau mencapai tabungan gitu dan punya tabungan gitu, berapa nih pecahan-pecahan yang bisa kita lakukan? Oke, sebetulnya kalau even kayak 532 itu juga nggak semua orang bisa ini ya, bisa konsisten di situ ya sebenarnya. Cuman paling nggak ketika dia gajinya UMR ya segitu, ya itulah yang paling make sense sebetulnya. Karena mau nggak mau ya sudah 50% emang buat biaya hidup, cukup nggak cukup di situ. Even dia 5 juta gajinya ya sudah 2,5 juta dia pakai untuk biaya hidup. Nah, sisanya ya baru buat nabung dan buat lifestyle ya di situ ya. Dan kadang lifestyle itu sendiri mungkin bisa di skip gitu karena lifestyle-nya sudah masuk ke biaya hidup di sana. Nah, oleh karena itu biasanya kalau di financial planning ada yang namanya saving ratio ya. Yang saving ratio minimal banget itu sebenarnya 10% dari pendapatan per bulan di sana. Makanya kita kadang-kadang lihat 10% berarti kalau dari 6 juta ya 600 ribu. Kalau ibaratnya dia bisa more than 30%, well it's good. Tapi sekarang bagaimana dengan hidupnya dia? Kita mikirin di situnya juga. Jangan mentang-mentang di saving ratio-nya gede tapi kita abaikan hidupnya. Percuma guys. Uang itu cuma sarana doang loh. Sarana kita untuk kita pengen hidup layak segala macam. Kalau kita hidupnya udah sakit-sakitan, berarti kan hidupnya nggak layak di situ. Terus apa gunanya kalian nabung di sana? Mendingan dipakai buat biar hidupnya bisa lebih enak dan dipakai juga buat jadi tambahan kita investasi layar ke atas. Kadang-kadang orang kalau pendapatannya benar-benar mepet gitu, mepet UMR segala macam, yang perlu dilakukan adalah investasi layar ke atas biar dia bisa upgrade skill, biar pendapatannya bisa nambah. Di sana baru berpikir bagaimana financial protection, bagaimana alokasi aset buat investasi jangka panjang. Oke. Jadi itu gambaran kita ya kalau seandainya itu dicoba untuk kita aplikasikan, apakah itu memungkinkan ataukah tidak memungkinkan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi dibilang 600.000 per bulan, setahun aja sebenarnya udah lumayan ya, dapat sekitar 7,2 juta ya. Lumayan banget itu. Lumayan banget ibaratnya dia ke udah bagus banget itu tanpa ini ya, tanpa returns ya. Let's say dia ada returns mungkin taruh compounding ya, taruh di reksadana. Reksadana aja udah, reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Kalau kalian belum tahu, taruh di situ aja gitu. Soalnya itu udah paling gampang. Ya deposito oke lah, cuman permasalahan deposito kan kita ngelok duit di situ kan, nggak bisa ditambah-tambahin. Kecuali dia jauh tempo tarik, ini repot amat gitu. Mendingan udah beli reksadana aja kayak gitu, beli reksadana pasar uang pendapatan tetap, atau kayak kalau mau beli emas ya silakan, asal kuat holdnya aja gitu. Kadang-kadang kan emang ntar setahun udah terkumpul sekian, buat course lah, buat apalah kayak gitu, kepake buat itu kan juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau emang dia belum punya goals jangka panjang gitu ya. Nah, konten turunan lainnya dari si Kaluna 330 juta ini tabungannya ini kan terus kemudian dikomentari karena dia nggak ngopi, jarang healing, jarang ini. Nah, jangan sampai gitu ya Sobat Cuan nggak balance gitu antara work life sama kehidupannya realnya gitu ya. Bukan nggak ada salahnya ya sebenarnya kalau mau ngopi, mau healing gitu nggak sih? Sempat gue pernah baca ada namanya scarcity mindset. Jadi mindset kita kayak seolah tuh semuanya serba langka gitu kan, ada yang begitu gitu. Habis itu ada juga ibaratnya dia merasa takut kehilangan uang segala macam. Padahal justru dengan activity ngopi atau lu healing, jalan-jalan kemana, lu bisa ketemu
orang-orang baru gitu ya di sana. Bahkan kadang-kadang peluangnya di situ loh, kita nggak tahu. Kita peluangnya nggak tahu, kadang kita ketemu si A, si B, si C gitu. Ngapain kita terlalu ketat untuk diri kita gitu. Tapi kita jadi ada opportunity loss gitu kalau misalnya kita terlalu ketat sama pengeluaran kita. Kita nggak berani ke sini, nggak berani ke situ segala macam. Lu di sana aja karena lu takut kehilangan uang kayak gitu, men. Dah. Janganlah kayak gitu. Ya coba visit teman-teman lama, barangkali emang ada yang bisa di collapse. Ya itu kan activity-nya pasti ada biayanya, ada biaya ngopi dan lain sebagainya. Ya sisihkan lah per bulan untuk itu. Investasi layar ke atas itu menurut gue. Iya ya, jadi lebih banyak mengisi otak ya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai melakukan hidup yang frugal gitu ya kan, banyak kan sekarang orang-orang yang lebih memilih frugal living, artinya adalah seminimal mungkin dia tuh melakukan pengeluaran terhadap uang ya terutama ya. Terus dia juga nggak terlalu spending barang-barang yang nggak penting, dan dia juga benar-benar merinci gitu pengeluarannya. Bahkan kalau misalnya makan pun juga jangan sampai over gitu kan. Nah sebenarnya sefrugal apa sih kita juga bisa melakukan itu terhadap hidup kita? Maksudnya kita di level frugal ya, jangan sampai di level suffer ya. Kalau misalnya suffer kayak misalnya bertahan sedemikian rupa untuk hidup kan itu nggak baik juga gitu. Tapi sefrugal apa sebenarnya kita bisa melakukan? Apalagi kalau hidup di urban ya, di kota besar ya. Kadang-kadang emang agak rumit gitu mendefinisikan frugal sama kadang-kadang malah jadi pelit. Karena itu dua hal yang sebetulnya berbeda, tapi kadang-kadang salah diterjemahkan aja sih di situ ya. Sefrugal apa kita sebetulnya bisa di Jakarta ya? Coba pertama pahami yang kebutuhan dan keinginan dulu lah di situ, dan memang kita pasti bisa mengalokasikan uang, let's say paling nggak 10% atau 15% untuk yang namanya lifestyle. Habiskanlah itu buat yang namanya kita ngopi atau kita kita networking gitu, kita lakukan apa yang kita senang di situ. Jadi janganlah kita terlalu mengekang gitu. Gue takutnya gini sih, kalau terlalu dikekang, someday akan ada revenge spending. Itu ada psikolog di US yang ngomong, dia CFP juga kebetulan. Revenge spending itu bisa muncul ketika seseorang tuh terlalu mengekang diri. Segitu bilang katanya frugal, lu gak frugal kayak gitu, lu pelit ke diri lu sendiri. Lu ngumpul ketemu klien atau kayak gimana, orang pada mesen gitu karena ibaratnya karena ini ya sekarang dia nggak mesen gitu, atau dia bawa demi dia bisa ngirit, dia sampai nggak mau beli sesuatu kayak gitu. Ya nggak usah segitunya juga gitu loh. Kadang-kadang kan orang juga kadang mau makan mau apa, dia juga kan nggak enak gitu makan sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada yang kayak itu memang budget yang harus lo spend untuk kegiatan ini gitu. So memang dari awal kalau memang you guys adalah orang yang pengen frugal, tentuin berapa maksimal pengeluaran untuk yang satu ini ya, dan habisin itu, jangan merasa bersalah di situ. Oke. Habisin deh, jangan sampai merasa bersalah ya. Nah, pengetahuan dan pemahaman kita terhadap melakukan menabung atau mungkin kegiatan itu juga harus dipahami dengan investasi. Nah, ini sejauh mana kemudian kita bisa mempertajam, mengasah lagi gitu pengetahuan kita terhadap investasi agar maksudnya is going to make sense. Jadi cerita Kaluna mungkin ketika lebih make sense, ya jadi lebih make sense. Jadi ketika Kaluna punya uang 6 juta per bulan, dia tabung 4 juta, ternyata 4 jutanya tuh nggak ditabung di tabungan semua kok guys. Ternyata dia ada sekian juta dia masukin reksadana, sekian juta dia taruh di blue chip banking mungkin gitu, yang returns per tahunnya atau per 7 tahunnya ternyata bisa compound segitu besarnya kan. Jadi it's going to make sense gitu jadinya ya. Ya intinya gini ya, memang ketika kita berada di level yang kita sendiri pendapatannya minim dan lain sebagainya, investasi layar ke atas itu gak hanya tujuannya untuk upgrade pekerjaan kita, tapi upgrade pemahaman kita seputar investasi itu sendiri. Salah satunya jurus buat kita jadi kaya gitu ya. Cuman ada dua sebenarnya. Jadi pertama adalah menambah penghasilan ya, which is ya itu butuh dari upgrade skill. Yang kedua adalah investasi di situ. Ya. Kalau menghemat apakah kita jadi kaya? Enggak gitu. Kita cuma menghemat untuk kita punya cash flow yang lebih gede, ya nanti kita investasikan juga di situ. Nah, oleh karena itu ketika kita upgrade upgrade pengetahuan ya, investasi layar ke atas gitu, kita juga pelajari instrumen-instrumen investasi yang kita belum tahu. Karena
risiko investasi itu bisa jadi muncul ketika kita sendiri nggak paham. Ya. Jadi ketika kita beli saham A gitu ya, nah, kita nggak paham. Cuman katanya si A, katanya si B, akhirnya muncul conviction kita untuk beli di situ. Ternyata hancur. Nah hancur sebetulnya cuman kayak fluktuasi market biasa, cuman karena atau enggak mungkin ada satu rumor yang gimana, cuman kita menerjemahkannya sebagai rumor tuh kayaknya udah bener-bener the end of the world banget buat si perusahaan itu, lalu kita cut loss. Padahal sabar dikit 3 tahun lah, udah kelihatan. Justru malah ketika kita turun kita beli di situ. Nah itu kan juga nggak semua orang bisa paham di situ. Nah itulah saatnya teman-teman belajar sebetulnya ketika teman-teman belum nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti baca ininya dan penghasilan juga masih pas-pasan, belajar lah. Ya. Jangan cuma belajar, belajar keterampilan mungkin yang awalnya marketing, kursus marketing, desain grafis, kursus biar lebih kreatif. Yes itu bagus, cuman investasi juga belajar lah. Apalagi kelas-kelas sudah banyak sekarang ya. Ya, lo mau jualan lagi ya? Enggak, gue belum kelar gue ngomong. Konten udah banyak, kelas sudah banyak gitu kan. Yang gratis ada nggak? Ada gitu. Yang bayar murah juga ada. Yang murah ada banyak banget. Mau yang bayar mahal di itu segala ya terserah gitu. Kalau misalnya bayar mahal ketemu sama pakarnya ya mungkin itu bisa jadi experience juga buat dia untuk jadi penyemangat. Barangkali lu misalnya bayar yang garis-garis lu sendiri nggak tahu gitu pembicaranya siapa kayak gitu, lu mungkin meragukan itu. Ujung-ujungnya ntar kelar kelas juga banyak questioning ina inu ya sudah mendingan lu bayar mahal sekalian. Bayar mahal ketemu expertnya, ketemu tokohnya, udah sukses, udah nggak bullshit lagi gitu ngomong, baru kan terinspirasi di situ. Nah makanya yang kayak gitu-gitu ya dimanfaatkan lah, cari cara gimana kita bisa enjoy dalam belajar dan pastinya frugal dengan cara yang benar ya, dan ya sayangi diri kamu sendiri. Filmnya bagus kok Sobat Cuan, artinya gini, di secara keseluruhan walaupun kita belum menonton tapi potongan-potongannya kemudian itu kan jadi satu konten yang dibikin sama konten creator. Artinya apa sih sebenarnya, terlepas dari nominalnya, si Kaluna ini dengan tekanan sosial yang ada, dengan beban yang ada, dia masih bisa nabung. Itu yang perlu kita sebenarnya bisa pelajari dari sosok ini gitu. Message-nya adalah ternyata dia masih bisa nabung, ternyata dia masih bisa memprioritaskan atau membayar dirinya sendiri di masa depan gitu. Sehingga dia ada banyak pilihan ketika udah setelah 7 tahun kerja gue punya duit segini nih ternyata gitu ya. Walaupun kita kadang menilai mungkin atau tidak mungkinnya nominal itu dicapai gitu. Tapi ini terserah persepsinya. Tapi pesannya, message dari movie-nya atau dari filmnya sebagus itu. Kadang kita lupa nih untuk menyisihkan atau pay for ourselves first, itu suka lupa gitu. Ya, jadi kita bisa belajar juga dari Kaluna di situ ya. Thank you banget sudah menginspirasi Home Sweet Loan ya. Dan Kaluna juga terima kasih sudah berinspirasi. Thank you banget Mas Akbar. Thank you yang bikin filmnya keren. Walaupun gue belum nonton, gue akan sekarang nonton kok. Dan terima kasih juga Sobat Cuan. Jangan lupa kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih, Maria Akbar pamit. Bye.